Happy weekend semua, salam dari Historical Linux. Di video kali ini saya akan menginstal, mereview, mencoba NixOS versi yang terbaru. Namanya adalah Vicuna. Nah, ini adalah official websitenya. NixOS versi 24.11 baru dirilis sekitar tanggal 2 Desember 2024 yang lalu. Ini adalah distro Linux yang terkenal guys, tetapi agak beda dengan yang biasanya saya coba, saya review. Nah, di halaman pertamanya saja sudah penuh dengan tutorial. Artinya ini distro bukan diperuntukkan untuk yang beginners ya. Mari kita hunting ISO-nya, ada yang versi WSL, Windows Subsystem Linux. Kita akan menggunakan ISO yang graphical ISO dan desktop environment-nya yang Genome guys. Kita klik dan 2,4 GB akan langsung di-download. Saya sebenarnya sudah mencoba yang plasma ya, tetapi gagal. Jadi ini adalah recording yang kedua menggunakan Genome. File ISO itu akan kita flash ke sebuah USB drive dengan menggunakan program Ventoy. Program Ventoy ini bisa meng-create USB menjadi bootable, dan setelah kita format disknya, kita bisa mengcopy banyak ISO ke dalam satu flash disk. Ini adalah kelebihan Ventoy dibanding program lain seperti Rufus. Tinggal kita jalankan program Ventoy-nya, kita colokkan USB drive flash disk kita. Nah, karena flash disk saya ada isinya ya, dia memperingatkan saya harus secara manual mengetik kata yes. Nah, yes-nya juga harus huruf gede ya. Nah, dia akan memformat flash disk tersebut, mengkondisikannya agar kalau kita mengcopy file ISO, maka flash disknya akan langsung bootable. Nah, kita tinggal copy ISO NixOS kita yang tadi, dan setelah tercopy, kita tinggal colokkan flash disk ini ke laptop kita atau CPU kita, dan yang akan bisa booting. Ini adalah sistem information dari CPU yang akan saya pakai untuk install NixOS, yaitu Intel J4400 3.3 GHz. Memorinya 4 GB, sudah DDR4. Disk SSD 120 GB. Ini CPU restorasi ya, jadi kapasitasnya kecil. Dan sudah ada GPU-nya. Nah, kemudian karena kita ingin dual boot ya, tetapi kali ini saya menggunakan istilah alongside ya. Kita harus mempersiapkan sebuah partisi agar Linux-nya bisa diletakkan. Terlihat ada dua device, ada dua storage terconnect. Yang satu adalah flash disk yang ada Ventoy kita. Nah, di partisi yang bekas dari minggu lalu saya install Elementary OS. Kita klik kanan dan kita delete volume. Untuk yang partisi yang AFE System Partition itu tidak bisa di delete dengan disk management. Jadi kita harus secara manual jalankan disk part. Nah, ini langkah-langkahnya ya. List disk, kemudian kita select disk 0 hard disk kita, kemudian list partition, dan kita cari partition yang mau kita hapus, yaitu partition nomor 5 1 GB. Jadi select partition 5 dan kita eksekusi perintah delete partition override, dan partition tersebut akan terhapus, terdelete. Kita cek kembali di disk management. Nah, sudah terdelete 30 GB, posisinya sudah warna hitam, unallocated space. Kalau sudah aman, sudah oke, kita tinggal restart. Hati-hati ya guys untuk mengeksekusi partition ini. Ini adalah flash disk yang tadi ada Ventoy-nya, dan di BIOS kita sekali lagi setting BIOS-nya di posisi UEFI only, dan kita arahkan booting priority flash disk-nya ke urutan pertama, dan ini adalah menu Ventoy-nya, dan ini adalah menu dari NixOS-nya, dan kita sudah sampai di live session dari NixOS. Ini Genome-nya ya. Kita input password WiFi kita dan program installernya akan langsung berjalan seperti biasa. Saya sudah recording klipnya. Seperti biasa ini adalah installer Calamaris. Kita memilih time zone, kita memilih keyboard, masukkan username, masukkan password. Dan kemudian di sini asiknya ya, ada berbagai desktop environment yang ditawarkan. Nah, saya akan memilih Genome sesuai ISO yang kita download tadi. Di sini
free software-nya loadingnya error, saya tidak tahu kenapa. Dan kemudian kita sampai di fase yang paling penting, di mana kita akan menginstal partisi Linux-nya. Saya akan eksperimen menggunakan custom manual partition. Caranya adalah kita harus membuat dua partisi. Di partisi 30 GB yang free yang tadi kita siapkan, kita buat satu partisi dengan partition type FAT32. Ini adalah partisi boot kita. Jadi mount point-nya adalah boot. Kemudian kita kasih flag boot, dan sisanya kita akan created juga partition full size. Ini adalah root kita. Mount point-nya garis miring dan kita kasih flag root. Dan kalau dia sudah oke, sistemnya akan membolehkan kita memijit tombol install. Dan sudah kita install, dan Calamaris akan menginstalkan kita, dan saya percepat videonya, all done. Kalau bingung diperlambat ya videonya ya. Nah, saya beralih ke kamera HP. Saya akan mencoba apakah Windows-nya aman ya. Nah, kita restart. Nah, di sini saya setting ulang secara manual BIOS-nya menjadi booting priority-nya di Windows Boot Manager ke posisi pertama. Ya, dan kita reboot dan Windows-nya terlihat masih aman, dan kita restart, masuk ke BIOS, dan kita ubah lagi ke Linux Boot menjadi urutan pertama. Nah, ini adalah grup menunya. Terlihat grup menunya itu tidak ada menu loading Windows, guys. Makanya ini bukan istilahnya dual boot ya, tapi hanya alongside Windows. Tidak semua BIOS bisa pindah-pindah partisi seperti ini, so berhati-hati. Installation Nix OS ini saya tidak rekomendasi untuk yang baru pertama mencoba install Linux secara dual boot. Berbahaya, bisa tertimpa Windows kita. Nah, ini kita sudah landing di Nix OS, Genome, Vicuna, Desktop Environment Genome, dan the real games begin here. Bagaimana cara kita menggunakan Nix OS ini ya? Ini sebuah distro yang agak unik. Kita harus belajar dulu. Pertama, saya akan menginstal GPU Screen Recorder. Saya mencari contekan di official website-nya. Kita bisa mencari paket GPU Screen Recorder, dan dia memberikan kita 3 cara. Yang pertama itu adalah menggunakan Nixel. Saya copy paste perintahnya dan kita jalankan, dan sudah terinstall. Hanya saja tidak terlihat GPU Screen Recorder di menu ya. Ini saya agak kebingungan. Tapi kalau kita jalankan GPU Screen Recorder, dia itu sudah terinstall di sistem, guys. Hanya kita harus menjalankan secara terminal. Nah, saya menolak menggunakan metode ini ya, karena terlalu rumit, parameternya banyak sekali. Dan saya akan mencoba cara yang kedua, yaitu dengan mengedit file configuration.nix dengan perintah sudo nano folder etc folder nixos configuration.nix. Nah, ini adalah file configurations yang mengatur sistem kita. Tinggal mengcopy paste petunjuk yang ada di website masuk ke dalam file configuration ini. Hanya saja tentu saya buta ya, ini letakkan di mana gitu, environment.system packet, dan kita istilahnya itu mendeklarasikan. Nah, jadi saya mencoba-coba meletakkan di posisi yang saya anggap benar ya. Kemudian kita save dan kita menjalankan sudo nixos reboot switch, dan seperti perakirannya gagal. Banyak sekali kesalahannya, tidak semudah itu, guys. Oke, saya tinggalkan dulu GPU Screen Recorder ini. Saya latihan dulu menginstal NeoFetch. Kali ini saya menggunakan cara NEX environment ya. Jadi perintahnya seperti yang ada di layar. Nah, NeoFetch-nya sudah berhasil terinstall. Kernel 6.6, Genome 47.1 berjalan di Wayland, guys. Memori 2 GB terpakai.
Karena dia berjalan di Wayland, maka tadi saya mencoba menginstal GPU Screen Recorder. Karena Simple Screen Recorder itu tidak berjalan di Wayland. Saya menginstal Symmetric, saya menginstal Toilet, dua-duanya berjalan dengan baik. Please subscribe. Nah, ini adalah Neopet-nya lagi. Dan kemudian saya restart, saya mau tes apakah ada sesi X11-nya, ternyata ada juga. Sehingga selamat ya, saya bisa menginstal Simple Screen Recorder. Nah, caranya adalah begini. NEX environment garis IE Nixos titik Simple Screen Recorder. Ini adalah mantra kita untuk menginstal dengan cara metode environment. Oke, ini adalah sistem monitornya. CPU-nya terpakai sekitar 60-an%, memori 1,5 GB. Dan sekali lagi, NIC-OS ini bukan distro yang biasa kita coba. Pemakaian harddisk 21 GB free, artinya sekitar 7 GB dan terpakai untuk sistemnya. Oke, NIC-OS ini dirancang untuk orang-orang yang gemar mengkulik ya. Jadi kemudian saya mau mendatangkan tombol minimalize-nya guys. Nah, ini adalah perintahnya dan terlihat tombol minimalize-nya sudah muncul, sudah enable. Di Genome ini sering hilangkan hide tombol minimalize-nya. Oke, kita lihat Genome-nya, kita mengcustom. Saya pilih tema yang dark theme, yang hitam supaya mata itu teduh ya. Terlalu terang nanti kita cepat sakit mata. Nah, ini adalah wallpaper-nya. Tentu seperti biasa saya meng-AI generated wallpaper dan kemudian saya akan upload ke website saya, ada di deskripsi. Di sini saya ngetes audionya, stereonya berjalan dengan baik. Saya mencoba memutar lagu dan audionya berjalan dengan baik ya. Sistemnya bisa tahu kalau saya mencolok ke sebuah televisi di mana portnya harus HDMI. Kadang bisa nyasar ke port speaker. Oke, audio berjalan dengan baik. So this is NIC-OS Vicuna running on Intel G4400 4GB RAM. Saya menginstal LibreOffice dengan cara yang sama ya, nix -inv -ie LibreOffice. Setelah terinstall ternyata LibreOffice-nya belum muncul di start menu. Jadi kita harus restart atau logout ya. Nah, sudah terlihat ya LibreOffice-nya muncul dan kita jalankan LibreOffice call. Ini adalah Microsoft Excel-nya Linux. Setiap kali saya merestorasi CPU atau laptop, saya selalu mencoba LibreOffice karena program spreadsheet, program Office adalah aplikasi utama yang akan kita pergunakan. Jadi saya harus pastikan dia selalu berjalan dengan baik dan komputer yang kita restorasi bisa produktif kembali. Kemudian ini adalah LibreOffice Impress, semacam PowerPoint-nya. Di sini saya mengarang sebuah slideshow ya. NIC-OS 24.11 installation review and what is this. Saya baca ternyata ini adalah hasil dari program S3. Seseorang bernama E.L. Kobostra ini membuat NIC-OS ini sebagai tesis S3-nya guys. Konsep utama di sini adalah deklaratif versus imperatif. Deklaratif itu seperti saya ingin makan nasi ayam. Sedangkan imperatif kita secara spesifik memberitahukan kepada komputer cara-caranya. Ambil nasi, goreng ayam, tumis, dan lain-lain. Menurut NIC-OS deklaratif itu lebih baik. Tetapi saya sebenarnya lebih cocok imperatif ya. Saya lebih suka yang imperatif. Secara spesifik kita perintahkan komputer untuk menjalankan apa. Ini beberapa konsep dasar NIC-OS meliputi deklaratif NIC. Lingkungan terisolasi, setiap paket
paket diisolasi untuk menghindari konflik. Mengapa ya? Berarti banyak sekali konflik yang harus diselesaikan. Programmernya harus selesaikan dong sebelum lempar ke end users. Lalu supaya bisa rollback, artinya dia sudah ancang-ancang nanti kalau salah kita rollback. Nah, ini adalah promosi channel saya Historical Linux. Di channel saya selalu secara real saya coba apa yang saya alami baru saya upload. Di sini saya mencoba PPS-SPP, yaitu emulator PlayStation Portable. Dengan cara yang sama ya, kita install dengan cara environment. Dan PPS-SPP berjalan dengan baik. Mari kita coba game Gran Turismo yang versi PSP. Memang terasa nge-lag ya, karena ini berjalan di Genome dan screen recordernya itu adalah simple screen recorder. Kalau GPU screen recorder dia lebih ringan. Saya akan lebih sering mengetes PPS SPP ketimbang PCSX2 yang adalah emulator PlayStation 2, karena PCSX2 itu pasti nge-lag kalau bekalnya hanya 4 GB RAM. Nah, ini nge-lag ya. Walaupun hanya PPS SPP. Tetapi kalau saya matikan screen recordernya dan saya menggunakan kamera HP, maka gamenya berjalan dengan lancar kembali, balik ke normal, dan gamenya berjalan mulus, bisa kita nikmati. So PPS SPP playing Gran Turismo PSP version on Nix OS 4 GB only is running smooth. Aman ya, dan bisa kita nikmati, grafiknya juga bagus. Oke, demikian PPS SPP berjalan dengan baik di Nix OS 4 GB RAM. Saya juga akan menginstal SuperTux Kart. Ini adalah game yang native Linux. Ini adalah caranya ya, dan harus kita restart kembali supaya programnya muncul di start menu. Dan SuperTux Kart ini adalah game seperti Mario Kart yang dibuat oleh komunitas Linux. Dia tentunya ringan ya, karena sudah native Linux tanpa memerlukan emulator. Dan kita bisa mendownload add-on dari kart. Kart itu adalah mobil kita. Add-on dari arena atau track sering diupload sama komunitas, sehingga kita tidak akan pernah bosan dan selalu ada arena yang baru untuk kita coba dan mainkan. Baiklah, SuperTux Kart berjalan dengan lancar juga. Dan di sini saya akan mencoba tutorial yang ada di halaman utama official website-nya ya. Apapun yang dia tulis saya akan coba di terminal kita. Di sini kita mencoba Python. Jadi kita menciptakan satu shell Python dan saya mencoba membuat sebuah kode Python sederhana dengan ChatGPT dan kita jalankan di Nix OS posisi shell dan berhasil guys. Kemudian saya juga iseng ya menjalankan Nixel Wine dan komputernya mematuhi perintah kita ya, langsung diinstalkan Wine di sini. Dan saya berhasil menginstal Wine versi 9 tadi. Saya bisa menjalankan Wine CFG dengan baik, dan kemudian saya mendownload Need for Speed 2 yang paling jadul ya, dari tahun 1997, karena Need for Speed yang lebih baru kayak Most Wanted pasti nggak bisa jalan. Kemudian saya jalankan Wine NFS 2.exe, seakan-akan berhasil tapi ternyata error guys. Dan saya putuskan untuk sesi konten kali ini saya skip Wine-nya, terlalu rumit guys. Nah, ini adalah official website-nya. Saya menggunakan browser yang namanya Web The Genome Project. Di official website-nya di halaman pertama sudah ada tutorialnya, dan itu adalah motonya reproducible, declarative, reliable. Ini adalah video tutorial pengenalannya. Bagi yang belum tahu apa itu Nix OS, langsung diajarkan di halaman pertamanya guys. Ini adalah distro words-nya.
baru dirilis tanggal 2 Desember, dibuat oleh orang Belanda. Dan ini adalah bacaan tentang konsep-konsep mereka ya. Sekali lagi ini adalah distro yang lain daripada lain. Nah, ini adalah channel saya Historical Linux. Sudah banyak sekali vlogs yang saya upload. Yang mirip dengan NickOS ini adalah Nitrox ya. Pada waktu itu saya juga masih belum mengerti. Dan mari kita dengar apa yang saya deskripsikan di video yang lalu. Channel saya Historical Linux, please subscribe. Saya mengupload banyak sekali sudah installation distro, saya koleksi, saya jadikan video. Silahkan ditonton satu-satu ya. Tidak sempurna karena saya bukan seorang ahli, saya hanya penggemar Linux saja. Dengan channel saya Historical Linux. Ya, please subscribe Historical Linux. Dan demikianlah 20-an menit video NickOS versi 24.11 Vicuna diinstal dan review di komputer yang hanya 4 GB RAM. Sekali lagi, ini adalah distronya para pakar ya, bukan untuk daily driver kita. Karena konsepnya yang sangat kaku, sangat protektif, menggunakan Nix sebagai packet managersnya. Jadi kalau teman-teman yang sudah bosan main Arch Linux, main Ubuntu, ya bolehlah spending time mempelajari NickOS ini. Karena kalau saya melihat percakapan NickOS ini cukup populer. Thanks for watching, see you on next video. Nah, ini adalah footage pada waktu saya mencoba versi Plasma dan gagal guys. Saya tidak tahu apa penyebabnya ya. Dan setelah saya berhasil menginstal, waktu saya reboot itu dia melempar saya keluar dari desktop environment dan masuk ke mode TTY. Dan saya berusaha masuk ke plasmanya tetapi tidak berhasil.